Dan akhirnya gold sempat tertekan tapi berhasil comeback hingga 1771 dan berhasil tutup dengan bullish candle di area 1769. Tentunya Anda yang menyimak secara detail apa yang sempat saya uraikan di video Outlook Gold tanggal 26 Juni yang lalu, saya sempat mengatakan kalau saja berhasil ditutup dengan bullish candle, maka pekan depan itulah bekal untuk menuju 1800 dan bukan mustahil itu akan terjadi di pekan-pekan ini. Apalagi pekan ini kita menghadapi dua event yang sangat penting. Pertama adalah data non-farm payroll yang secara kebetulan rilis di tanggal 2 Juli berhubungan dengan tanggal 3 dan 4 Juli. AS sedang merayakan Independence Day atau Hari Kemerdekaan. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah Stephen Mnuchin dan juga Powell kembali akan menjadi sorotan utama para pelaku pasar di pekan ini, di mana mereka akan menghadapi sidang pada Kongres dan mereka akan dipertanyakan tentang paket bantuan yang sudah dijalankan. Termasuk salah satunya isu yang sempat kita kupas di pekan lalu, yaitu isu tentang dana bantuan stimulus berikutnya senilai 1 triliun US dollar. Dan ingat bahwa tahun anggaran baru untuk pemerintah AS sendiri sudah mulai di awal Juli, sehingga kemungkinan potensi ini juga akan merefresh dana bantuan ataupun dana ekonomi yang akan digelontorkan oleh AS, dalam hal ini pemerintah AS dan juga oleh Bank Sentral. Dan jangan lupakan bahwa paket tunjangan pengangguran AS selama pandemi Corona akan berakhir di penghujung Juli 2020, sehingga itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan Juli adalah event ataupun kalender penting untuk kali ini. 1765 akan menjadi arus support kita untuk kali ini, meskipun tadi pagi kita sempat melihat menyentuh area 1767 dan resisten terdekat adalah 1779. Technical view 29 Juni 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 29 Juni 2020 per jam 11 lewat 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1772.90, sementara area high 1774.80 dan low 1767.50. Oke, seperti apa yang sempat dijelaskan di pekan lalu bahwa penutupan di hari Jumat akan sangat menentukan rally yang akan terjadi di pekan ini. Apakah terjadi kelanjutan atau justru terhentak kembali atau tertahan kembali. Oke, dan ternyata penutupan kemarin di hari Jumat ini kita sangat surprise ya. Di pertengahan malam ternyata rebound sampai ditutup kurang lebih 1769. Anda bisa lihat di sini candlestick justru menunjukkan potensi pembalikan arah yang sangat-sangat fantastis karena sempat tergelincir sampai 1747. Dan kalau Anda ingat di pekan lalu pun saya sempat menggambarkan adanya pullback yang mungkin akan relatif normal untuk terjadinya, yaitu di areal yang sebelumnya menjadi areal resisten dari areal bullish flag. Dan ternyata kemarin sempat tergelincir sampai 1747.40, sementara areal resisten dari bullish flag sebelumnya itu berada di areal 1747.00. Anda bisa lihat di sini, areal cukup kuat lalu dia rebound dan seharusnya ini sudah mulai potensi kenaikan lanjutan. Karena kalau misalkan kita gambarkan dari Elliott wave kelima sudah dalam tahapan yang sangat meyakinkan, artinya kita akan melihat potensi kenaikan berlanjut dengan tantangannya adalah kemarin ya, waktu dia terjadi pullback dan itu sudah dilalui dengan sangat baik. So untuk hari ini dengan sangat meyakinkan potensi yang akan kita cari adalah buy on dip, tapi hati-hati karena PR kita adalah 1779.10 yang sempat tercapai di area tertinggi 24 Juni yang lalu. Jadi kemungkinan itu yang akan menjadi area resisten hadangan, tapi juga ingat bahwa kita memiliki area resisten psikologis 1775 sampai 1777. Jadi kalau misalkan sekarang berada di 1774.80, itulah sebabnya kenapa tadi pagi dia sempat tergelincir terlebih dahulu sampai 1767.50. 1765 ingat itu pun juga pernah menjadi area resisten, di mana di tanggal 18 Mei 2020 area tertinggi 1765.00. Jadi itu yang kembali menjadi area support kita, yang mana pagi tadi hanya sedikit saja selisihnya di 1767.50 sebagai area terendah. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik weekly chart, kemarin pun kita sudah sempat kupas di akhir pekan lalu di hari Jumat, di mana saya sempat mengatakan kalau berhasil ditutup dengan bullish candle, maka kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut di pekan depan, dan itu terjadi. Dan ingat, pekan ini ada dua agenda yang sangat penting di hari Selasa dan hari Kamis. Dan anyway, berhubung dengan 4th of July Independence Day, maka non-farm payroll kali ini dirilis di hari Kamis dimajukan. Statement dari Powell ataupun Stephen Mnuchin itu akan dirilis
esok hari, kurang lebih di hari Selasa tanggal 30 Juni. So itu yang akan kita nantikan. Kalau tidak meleset, maka kemungkinan potensi tersebut akan mengucurkan tentang paket bantuan fiskal dari Kongres ataupun pemerintah dalam hari ini 1 triliun US dollar, dan itu yang sangat dinantikan. Dan di grafik H4 kita kembali dengan Fibonacci Fan yang sangat membantu kita. Kemarin juga kita sempat mengatakan tentang support yang sangat-sangat kuat ya. Ini kurang lebih Anda bisa lihat di sini, tailnya pun sudah tercapai dengan sangat baik. Kita tarik historical price-nya juga sangat kuat. Lalu juga ini adalah support kedua kita kemarin. Support pertama, support kedua tersentuh dengan sangat sempurna, lalu rebound dengan sangat fantastis. Area yang menjadi resisten 1762, 1765 ditembus dan mencapai 1769 ataupun 1771. Dan kali ini hal yang sama akan kita lakukan sesuai dengan apa yang terjadi dengan Fibonacci Fan. Kali ini adalah 38.2%, berada kurang lebih di kisaran 1768. Actually tadi pagi itu sungguh bagus ya, area 1767-nya. Tapi kita lihat apakah dia akan ada pullback terlebih dulu apa tidak. Karena kalau misalkan lihat dari pergerakannya seharusnya akan terjadi pullback lagi, apalagi dengan bentuk candle seperti payung di pagi tadi. Jadi kemungkinan potensi ini akan terjadi penurunan terlebih dahulu. Penurunan singkat kurang lebih akan relatif sama di 1768 ataupun 1769. Jadi itu adalah alternatif Anda, alternatif pertama untuk melakukan buy area kisaran 1767 ataupun 1769. Lalu kisaran kedua yang paling ideal sebetulnya ada di area coklat kembali. Ini adalah area historical price kita yang juga berhimpitan dengan Fibonacci Fan. Jadi ini area idealnya kurang lebih berada di kisaran 1761 hingga 1763. Tapi yang terdekat kurang lebih di 1767 ataupun 1769. So untuk kali ini dengan area resisten terdekat 1778 ataupun 1779, berarti kita akan mengincar area buy. Kurang lebih untuk kali ini saja saya adalah melakukan buy on dip kurang lebih di kisaran 1766.50 ataupun 1767.70. Target pertamanya adalah 1773.50 dan target kedua 1780.00. Stop loss kurang lebih 1759.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.